Marsipature Hutanabe, membenahi kampung halaman. Karena daerah sini mayoritas lebih dari 70% masyarakat petani, sehingga kami banyak memfokuskan program kami kepada di bidang pertanian. Jadi komitmen tambang emas Martabe sebenarnya sudah diwujudkan dalam berbagai program pengembangan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi lokal, perbaikan infrastruktur publik, kesehatan masyarakat, dan juga pendidikan. Bagian dari komposisi semesta yang unik, kekayaannya luar biasa. Tak hanya di permukaan, hingga perutnya saja bumi masih menyimpan potensi yang menakjubkan. Tiap lapisannya adalah misteri yang bercahaya. Emas, perak, besi, tembaga, belerang, intan, dan grafit hanyalah segelintir dari yang telah ditemukan. Kandungan mineral bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya saja asbes. Asbes sangat berguna untuk kopling kendaraan, alat pemadam api, gasket laboratorium, atap, dan banyak fungsi lainnya. Meski demikian, pemanfaatan mineral bumi tidaklah semudah yang dibayangkan. Besarnya resiko menjadi tantangan. Jika terjadi kesalahan, maka kehancuran tak dapat dielakkan. Untuk memahami bagaimana seharusnya aktivitas eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan mineral bumi, kali ini tim potret berada di sebuah kawasan pertambangan emas yang terletak di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Martabe merupakan akronim dari Marsipature Hutanabe, yang berarti membenahi kampung halaman. Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar filosofis pengembangan tambang emas yang satu ini. Tambang emas Martabe dikelola oleh PT Agincourt Resources. Tambang ini telah berproduksi sejak Juli 2012. Meski demikian, penemuan dan eksplorasi telah dimulai sejak 1997. Pekerja di tambang emas Martabe sendiri terdiri dari 70% masyarakat lokal dan sisanya dari berbagai wilayah. Aktivitas tambang membutuhkan kajian yang mendalam. Sebab pertambangan merupakan area produksi yang melibatkan banyak sumber daya alam dan manusia. Dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan hal yang harus diukur sejak awal. Tambang emas Martabe sendiri memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan di sekitar area tambang. Masyarakat harus menerima dampak positif dan lingkungan tak boleh tercemar. Tambang emas Martabe ini kalau kita lihat sebetulnya mulai pertama kali survei itu tahun 1994. Iya, udah lama sekali ya. Sementara berjalan waktu mungkin tahun 2002 kita udah mulai dapat cadangan yang baru. Tapi karena masalah kita ada visibility segala macam, harga emas turun segala macam, akhirnya baru pada tahun 2009 kita mulai konstruksi. Tahun 2013 kita mulai produksi gitu. Nah, sekarang beginilah yang adanya di tambang Martabe setelah mungkin hampir berapa tahun, 2004
94 sampai 2009. Sampai 2009 itu masa eksplorasi, 14 tahun ya 14 tahun, 2009 sampai 2013 itu masa konstruksi, 2013 sampai sekarang itu produksi. 2003 berarti masih sekitar 3 tahun Baru, produksi ya? Betul 3 tahun produksi. Mungkin nanti kita produksi untuk sampai saat ini sampai tahun 2023. 2023. Ya, itu kalau seandainya kita tidak menemukan cadangan ataupun sumber daya baru. Tetapi sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian terhadap sumber daya baru. Kalau pencarian sumber daya kita sangat agresif lah, saya pikir. Terbilang kalau kemarin waktu harga emas turun, kita masih tetap punya eksplorasi berjalan terus, resource development berjalan terus, sehingga kita dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai 2014 itu kita bisa menambah sumber daya atau resource itu sekitar 5 juta onsis. Wow. Jadi kita terus sangat-sangat bisa dibilang cukup agresif lah dalam eksplorasi. Oke, Pak, kalau dalam proses eksplorasi itu apa-apa aja sih yang perlu dilakukan dan biasanya ketemu masalah tuh masalah yang bagaimana sih? Masalahnya sebetulnya kalau masalah eksplorasi itu sangat-sangat ya banyak sih. Cuman kalau yang paling spesifik itu kemarin tantangan terbesar dari masyarakat. Ya masyarakat kita karena bagaimanapun juga kalau kita sebut social license ya ke penerimaan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai sekarang kemarin mungkin ada sedikit gangguan dari masyarakat, tapi pada 3-4 tahun terakhir ini lancar semua. Jadi mereka sudah bisa memahami apa itu tambang segala macam dengan program di sosial CSR-nya berjalan bagus. Usai memperoleh informasi awal dari Pak Yanyan, kini saya menuju area lookout. Dari area lookout, saya dan tim dapat melihat bentangan pit atau lokasi penambangan. Dari lookout ini, saya dapat melihat langsung aktivitas di pit Purnama, salah satu dari 3 pit yang ada di tambang emas Martabe. Dan pit Purnama merupakan pit terbesar serta area yang pertama kali dioperasikan. Diperkirakan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi oleh Martabe sebesar 7,4 juta onsis emas dan 69 juta onsis perak. Sumber daya inilah yang akan dikelola hingga akhir kontrak karya di tahun 2042. Meski terdapat 3 pit di area kerja tambang emas Martabe, namun hingga saat ini hanya 2 pit yang telah dioperasikan, yakni pit Purnama dan pit Barani. Sedang pit Rambajoring belum dieksploitasi. Pit Purnama sebagai pit terbesar merupakan pit yang aktivitasnya tak pernah berhenti. Satu-satunya saat operasi di pit berhenti hanyalah ketika hujan turun. Ini adalah lokasi kerja kita, Mbak Wika bisa lihat di sana area yang masih ada pohon-pohonnya begitu. Jadi tahapan pertama kerja kita adalah kita sebutnya survei stake out. Jadi dari komputer kita udah tahu mana area yang mau kita tambang begitu. Nanti tim surveyor kita pasang tanda-tandanya di lapangan. Kemudian kalau sudah ditandai, yang pertama kita lakukan adalah land clearing kita sebutnya, yaitu pembersihan lahan. Jadi kalau masih ada pohonnya kita tebangin begitu. Tetapi tentunya hanya area-area yang benar-benar kita mau tambang. Kalau yang tidak kita tambang, kita akan tinggalkan pohon-pohonnya di sana. Oke, itu sebabnya kenapa sebagian wilayah itu ada yang masih banyak pohon dan ada yang benar-benar sudah bersih. Betul ya? sekali Mbak. Yang masih ada pohon-pohon untuk kasus yang ini, itu memang sudah tidak akan kita tambang. Dia akan
stay seperti itu sampai kita selesai menambang. Sementara yang sudah kita potong pohon-pohonnya memang area yang perlu kita gali untuk kita tambang. Oke, Bapak bisa nggak dijelasin pada saya nih, ini kendaraan-kendaraan berat ini sedang apa di sini dan nantinya proses kerja mereka itu seperti apa? Baik, jadi sesudah lahannya kita bersihkan begitu, pohon-pohon sudah ditebangi semua, kita ambil topsoilnya, kita simpan di stockpile tertentu agar nanti bisa kita pakai untuk reklamasi lagi kalau kita sudah selesai nambang. Kemudian akan ada tim drilling, kita sebutnya seperti ini. Karena materialnya cukup keras begitu, tidak bisa kita gali dengan ekskavator kita, mereka akan drilling dulu, ngebor begitu, bikin lubang bisa 7,5 meter atau 10 meter. Kemudian nanti sudah lubangnya jadi, kita masukkan bahan peledak begitu, kita ledakkan. Sesudah itu nanti baru kita bisa menggali dengan ekskavator dan truk datang untuk membawa material itu ke pabrik pengolahan. Oke, mulai dari proses survei, sampai kemudian peledakan, sampai kemudian bisa digali dan dibawa oleh ekskavator untuk diolah. Itu bisa makan waktu berapa lama, Pak? Tergantung lokasinya, Mbak. Tidak sama di semua tempat, tetapi secara umum kita akan perlu waktu sekitar beberapa minggu sampai lokasi itu siap dan materialnya masuk ke pabrik pengolahan untuk kita ambil emasnya. Oke, saya akan bertanya hal yang menarik. Karena katanya tadi masalah merupakan hal yang menarik ya. Kalau untuk pertambangan emas nih, Pak Rahmat, apa sih masalah yang biasa dijumpai? Tambang cukup kompleks sebenarnya ya, tidak sesederhana orang melihat secara awam hanya ada tanah kita gali kemudian material yang kita bawa seperti itu. Tambang ini cukup kompleks dan tidak sama mungkin dengan industri manufaktur di kota-kota di mana mereka setiap hari menghadapi masalah yang sama di tambang karena kita berurusan dengan batuan alam yang sangat homogen begitu. Jadi di setiap titik kita menggali itu batuannya berbeda-beda. Bagaimana kita mengaturnya? Kalau misalnya batunya cukup keras kita akan susah menggali, kemudian kalau kita bikin dinding-dinding tambang dia akan tegak. Kalau misalnya batuannya tidak keras dia bisa longsor, kita harus banyak instrumen geoteknik segala macam. Jadi intinya menambang memang kompleks karena setiap hari kita menghadapi jenis material yang berbeda-beda yang harus kita tangani dengan cara yang berbeda-beda juga. Seperti informasi saya sebelumnya, aktivitas tambang yang tidak dikelola dengan benar akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Jelas bahwa hal ini merupakan mata rantai yang akan menyebabkan kehancuran kehidupan manusia. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana tambang emas Martabe mengelola limbahnya. Sisa produksi dari pabrik berupa tailing dan waste rock dikelola dengan sangat sistemik. Adanya bendungan dan pantai tailing menjadi lokasi penempatan limbah. Memang, air yang dihasilkan oleh produksi dialirkan ke Sungai Batang Toru. Namun, air ini terlebih dahulu melalui proses pemurnian dan pengecekan kualitas yang sangat ketat. Apa saja sih sebenarnya yang perlu saya ketahui tentang tambang emas secara umum dan secara khusus tentang tambang emas Martabe? Oke, tambang emas Martabe itu di bawah PT Agincourt Resources dan ini dengan melalui kontrak karya yang ditandatangani dengan pemerintah Republik Indonesia tahun 97 dan kami kontrak karya generasi ke-6. Kami beroperasi pertama kali itu di tahun 2012 dengan masa konstruksi sejak tahun 2008. Dan emas pertama kali dituangkan itu di bulan Juli tahun 2012. Wow, berarti baru sekitar 4 tahun ya Pak ya? Baru sekitar 4 tahun. Pak, bicara tentang tambang emas yang berada di Batang Toru ini, maka ini juga pasti berkaitan sangat erat dengan masyarakat ya Pak ya, berhubungan sangat erat dengan masyarakat. Apa saja sih Pak bentuk komitmen yang dilakukan oleh tambang emas Martabe untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat? Kami meyakini bahwa dukungan dan pengakuan dari masyarakat terhadap kegiatan kita beroperasi itu sangat penting. Sehingga hal yang mendasar untuk keberhasilan bisnis kami jangka panjang itu kita harus menghormati kebijakan lokal, kearifan lokal, kemitraan aktif, dan kita mempunyai komitmen jangka panjang untuk membangun masyarakat, meningkatkan kesejahteraan,
melalui program-program pengembangan masyarakat. Contohnya Pak, program-program itu apa saja? Karena daerah sini mayoritas lebih dari 70% masyarakat petani, sehingga kami banyak memfokuskan program kami kepada di bidang pertanian. Misalnya kami saat sekarang sedang melakukan kerjasama dengan dinas terkait dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pengembangan beberapa lahan persawahan, dan itu di atas 500 hektar yang kita kerjasama dengan masyarakat sekitar. Wow, kalau program unggulannya apa nih Pak? Kami berupaya meningkatkan produktivitas produksi daripada sawah atau padi. Kalau sebelum kita kerjasama rata-rata produksi mereka itu 4 ton per hektar, saat sekarang kita bisa mencapai sampai 8 dan 9 ton per hektar. Wow. Nah, itu salah satu program yang kita unggulkan dengan melihat sumber daya alam di sekitar sini, juga dengan kemampuan masyarakat, sehingga kita percaya mempertahankan program pertanian itu merupakan salah satu strategi kami untuk pengembangan masyarakat. Wow, itu luar biasa ya Pak, kenaikannya sampai 100%, itu angka yang fantastis. Bapak, ini saya agak penasaran nih tentang satu hal. Ini kan wilayah ini cukup luas ya. Ada berapa luasnya ini Pak kira-kira yang sudah dibebaskan Pak? Kalau untuk sekitar sini ya, yang sudah kami bebaskan itu sekitar 1.300 hektar. Dan kita lakukan pembebasan di tahun 2008 kepada pemilik lahan, dan kita semuanya berada di wilayah APL atau areal penggunaan lain. Jadi kita tambang kami tidak berada di wilayah hutan. Semuanya begitu. APL. Dulu kondisinya yang APL itu bagaimana sih Pak? Sebagian besar, seluruhnya itu milik rakyat, ya, bukan milik pemerintah, dan kurang lebih 80% itu ditanami pohon karet. Jadi di sini dulu kawasan perkebunan karet. Usai berbincang dengan Pak Stevi, saya memutuskan untuk melihat langsung dampak yang diberikan tambang emas Martabe bagi masyarakat. Ditemani oleh beberapa staf yang bertanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat, saya mengunjungi beberapa wilayah dan melihat berbagai bidang yang menjadi fokus Martabe. Proyek CSR yang pertama kali saya datangi adalah Puskesmas. Puskesmas ini dibangun oleh tambang emas Martabe yang kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola. Berbagai proyek kesehatan lain juga sering diadakan di sini. Puskesmas ini dulu dibangun oleh Martabe, kemudian diserahkan kepada pemerintah kabupaten ya Pak ya. Selain di fase awal itu Pak, bantuan Martabe, pernahkah ada lagi sinergi yang dilakukan oleh pemerintah dan Martabe untuk meningkatkan kesehatan masyarakat? Ya, sebelum ini dibangun pun Puskesmas serah terima dengan Pemda Tapsel, kita sudah membangun komitmen dengan PT AR Martabe. Ya, kita banyak program kesehatan di sini, Bu. Seperti lansia. Nah, itu aktif. Di sini kan ada namanya Desa Lingkar Tambang. Itu lansianya kita aktifkan dengan senam, penyuluhan, posyandu lansia. Nah, jadi kita sudah lama bermitra sama PT AR ini. Oh begitu. Kalau untuk Puskesmas ini Pak, ada apa aja sih fasilitas yang dimiliki oleh Puskesmas ini? Puskesmas kita ini sekarang Bu memiliki fasilitas. Yang pertama dia ruang gawat darurat. Yang kedua poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik kesehatan ibu dan anak, poliklinik maksud saya di promosi kesehatan, penyakit menular, imunisasi, yang menunjang itu termasuk di administrasi. Oh, berarti. Dan satu lagi kita
punya ruang khusus ponet Bu, untuk ibu bersalin. Oh wow, berarti cukup lengkap ya Pak ya? Ya, cukup lengkap. Untuk sebuah puskesmas yang berada di sebuah kecamatan ya. Saya percaya bahwa Tambang Emas Martabe memiliki komitmen yang besar untuk menyejahterakan masyarakat di Batang Toru. Yang saya ingin tahu adalah komitmen ini diwujudkan dalam bentuk bantuan apa saja ya? Jadi komitmen Tambang Emas Martabe sebenarnya sudah diwujudkan dalam berbagai program pengembangan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi lokal, perbaikan infrastruktur publik, kesehatan masyarakat, dan juga pendidikan. Seperti itu. Oke, kalau bisa nggak disebutkan beberapa proyek yang sudah pernah dilakukan di Batang Toru ini? Saya ambil contoh untuk program kesehatan masyarakat. Pertama kali kita sudah melakukan program peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui kunjungan posyandu, pelayanan 5 meja dan juga pemberian makanan tambahan. Itu sudah berlangsung dari tahun 2008 hingga sampai saat ini. Nah, programnya berkembang semakin beragam dan mencapai banyak sasaran di kesehatan masyarakat. Yang terbaru adalah peningkatan kesehatan melalui fasilitas puskesmas. Jadi yang sudah dilakukan Tambang Emas Martabe adalah mendirikan sebuah bangunan baru, gedung puskesmas baru yang fasilitasnya jauh lebih lengkap, termasuk juga ambulans, peralatan kesehatan, dan saat ini kami juga mendukung Puskesmas Batang Toru menuju akreditasi. Melihat anak-anak membaca adalah hal yang menyenangkan. Melihat mereka memahami dan menerapkan hal-hal baik dari bacaannya adalah hal yang menakjubkan. Komitmen Tambang Emas Martabe terhadap pendidikan merupakan harapan besar bagi generasi muda Batang Toru. Dari rumah baca, kami menuju sebuah jembatan yang dibangun melintasi sungai untuk memudahkan masyarakat membawa hasil buminya. Selanjutnya, kami menuju wilayah lain. Di sini, kami berpartisipasi langsung dalam kegiatan penanaman padi oleh Martabe, aparat, hingga masyarakat. Perjalanan kami berlanjut menuju rumah kompos. Di sini, para pemuda diberdayakan untuk menghasilkan sesuatu dari limbah masyarakat. Pupuk kompos yang dihasilkan terbukti mampu membantu tanaman berproduksi secara maksimal. Marsipature Hutanabe, membenahi kampung halaman. Tambang Emas Martabe telah mencoba menunjukkan komitmennya bagi masyarakat dan lingkungan. Tentu saja, selalu ada sisi negatif dari semua hal. Namun komitmen untuk mengurangi dampak negatif dan meluaskan dampak positif haruslah diapresiasi. Meski demikian, sikap kritis harus dipertahankan agar penyimpangan tak memiliki celah untuk tercipta. Ini bumi kita. Jika bukan kita yang menjaga, maka tak akan ada lagi yang berkomitmen untuknya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.